Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Mahanura Tauri dari kelas 11 IPA 2 Man Insan Cendekia Padang Pariaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video berisikan tentang bahaya dan solusi dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini merupakan tugas PPKN dari guru pembimbing saya, Ustazah Wahyuni Ilahi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin teman-teman udah tahu apa itu. Sekarang kita bahas. Ilmu pengetahuan itu merupakan sebuah ilmu yang berkembang atau sebuah pengajaran baik materi maupun non materi, baik secara formal maupun non formal di kehidupan kita, di bidang pendidikan, di bidang agama, di bidang sosial, di bidang alam maupun di bidang sosial. Maka dari itu ilmu pengetahuan merupakan sebuah komponen yang penting dalam kehidupan kita. Selanjutnya, teknologi. Teknologi merupakan sebuah sarana dan prasarana di bidang teknologi atau di bidangnya sendiri yang dapat kita gunakan mempermudah kehidupan kita. Dapat juga digunakan sebagai alat bantu dalam menjalankan kehidupan untuk lebih baik. Di bidang teknologi rekayasa, informasi, di bidang teknik maupun di bidang-bidang lainnya, itu dapat membantu kehidupan kita untuk lebih baik lagi dan berjalan lebih efektif dan efisien. Maka dari itu kita harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada secara baik dan mumpuni. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas juga bahaya dan solusi mengatasi dari penggunaan teknologi ini sendiri. Yang pertama bahaya serta solusinya ialah itu dapat kita lihat dan kita tinjau dari segi yang terpenting dulu di kehidupan bermasyarakat. Ilmu pengetahuan teknologi ini dapat menciptakan sebuah kesenjangan sosial apabila tidak digunakan dengan baik. Maka dari itu ini kesenjangan sosial ini dapat kita contoh seperti sebuah kasus orang kurang mampu tidak dapat mengakses pengetahuan dan teknologi dengan baik. Namun orang yang lebih mampu dapat menggunakan teknologi secara lebih baik dan secara lebih lama. Maka dari itu akan terjadi sebuah kesenjangan sosial. Ini merupakan PR dan tugas bagi pemerintah dalam menciptakan fasilitas-fasilitas umum di bidang pengetahuan dan teknologi agar semua kalangan mampu untuk mengaksesnya. Kedua, di bidang pornografi dan sara. Itu merupakan sebuah bidang yang sangat bermasalah sekali dalam kehidupan nyata kita. Dapat kita lihat kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan pengetahuan teknologi untuk mengakses hal-hal yang tidak bermanfaat dan sangat keji atau yang sangat dapat merusak kehidupan dan moral bangsa. Saran dari saya merupakan sebuah, yaitu kita harus membentengi diri kita dengan keimanan, dan kita sebelum menggunakan teknologi harus diberikan edukasi, bimbingan, arahan yang baik dari pihak-pihak yang berwenang memberikan bimbingan dan saran tersebut, dan pihak-pihak yang memang telah dapat menggunakan teknologi dan pengetahuan ini secara baik dan secara maksimal di bidang yang lebih positif dari bidang-bidang lainnya. Maka dari itu edukasi dan bimbingan serta arahan itu sangat penting dalam penggunaan teknologi ini. Kalau tidak, akan terjadinya sebuah hal-hal yang tidak kita inginkan apabila oknum-oknum tak bertanggung jawab menggunakan teknologi ini sendiri untuk hal-hal yang negatif dan yang dapat menjatuhkan moral bangsa dan juga menjatuhkan moral serta pemikiran anak-anak penerus bangsa, tidak hanya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang ketiga, di bidang kriminalitas. Dapat kita ketahui kriminalitas tidak hanya terjadi di kehidupan nyata di bidang teknologi ini sendiri pun, atau kriminalitas online. Kita bisa baca kriminalitas online seperti contoh seseorang hacker menggunakan kemampuannya di bidang teknologi untuk menyadap akun-akun atau perusahaan atau website tertentu untuk kepentingan pribadi dan keuntungan diri sendiri. Itu merupakan sebuah hal yang dapat meresahkan orang lain, yang dapat mengancam jiwa, harta, benda, serta kehidupan orang lain. Itu juga sudah digolongkan sebuah tindakan kriminalitas. Maka dari itu kita juga harus
menggunakan teknologi dengan baik. Sebelum kita mengakses sosial media, kita harus tahu apa yang harus kita akses, harus tahu apa yang kita upload dan apa yang kita privasikan, seperti data diri, data keluarga, data-data pribadi. Itu sebuah privasi kita dan harus kita jauhkan dari yang namanya upload, yang namanya dunia maya. Jangan sampai kita menggunakan sosial media dengan sembarangan, dengan bablakan saja, kemudian orang lain mampu mengakses data pribadi kita yang digunakannya untuk hal-hal yang tidak baik dan menguntungkan bagi diri si hacker. Maka dari itu, dalam penggunaan ilmu pengetahuan teknologi ini kita acu pada bahaya dan solusinya. Yang terpenting sebelum menggunakan ilmu pengetahuan teknologi ini, kita harus mendapatkan sebuah edukasi berupa arahan, bimbingan, dan penguatan karakter kita dalam menggunakan teknologi. Contohnya saja, yang pertama itu di bidang keimanan yang terlebih dahulu. Kita harus diberikan sebuah motivasi agar diri kita tidak menggunakan teknologi dengan hal yang buruk. Dengan ini saya ucapkan sekian terima kasih, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.